Rencana Tuhan yang ke-41. Matius pasal 5 ayat 41. Tolong Alkitab, bisa buka Alkitab, kita sama-sama berdiri. Yang sudah dapat Alkitab atau HP, sama-sama berdiri katakan amin. Amen. Yang belum dapat katakan aman. Amin. Amin. Yang bisa membaca lihat di depan, yang punya Alkitab lihat Alkitabnya, yang tidak bawa Alkitab tenang dengar dan simak firman Tuhan. Haleluya. Matius pasalnya yang kelima ayat 41, kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kubaso balik ke daerah tadi pusta imanim. Ba naso zamore itu babolohe ya uke arbonia balala jihafa arau ba ai awania ji 2 jam. Amin. Silakan duduk. Kira tadi pusta yang masih pada Zoaya. Dalam Matius pematayore di surah dan tadi pusta. Naso zamwa memang so perbedaannya maifuna balik ke ada imanik. Naso zamwa uke arbonia sapuaza. Walaupun bahasa Indonesia dia katakan 1 mil. Ya, 1 mil itu Latalifuse adalah ketika orang Romawi hidup dalam Romawi Latalifuse, itu adalah bagaimana cara orang supaya ketika mereka berperang di Fasubo Latalifuse, jadi ya iralah peralatan saradanu Romawi Latalifuse sangat berat. So furira. Jadi nalasur ira bawa Latalifuse mereka harus siap. Haleluya. Tidak ada hadis yang siap. Ulah namanya tak balaza zoe padaya. Maba afea. Balaza. Namanya balaza tadi fuster. Biasanya taohe faku. Taohe belewa. Ya kan manese. Atau nama masih taohe sabi ya. Sabi. Atau karung. Nah, ino mamasi dan ibu ina kamu ohedaga. Amin. Daka malului mabasi. Citola mabasi dan yang mengawesio. Citebai mabasi terus penibadaan. Haleluya. Jadi imane dak talifus bahwa 1 mil imane kalau ada yang menyuruh kau berjalan 1 mil, hendaklah engkau berjalan bersamanya 2 mil. 1 mil dak talifus artinya 1000 langkah. Nah, tafaki dalam perjanjian lama dan Talifus dalam ayat ini itu artinya lebih dari 1,5 kilometer. Anda sudah pernah membawa 1,5 kilometer, membawa maraton 1,5 kilometer. Kira-kira 1,5 kilometer anu belum? Tidak terlalu ya. Buat ibu gembala tidak terlalu. Saya tahu pribadi ibu gembala ini semangatnya luar biasa. Haleluya. Tidak pernah menyerah, pantang menyerah. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Kira-kira 1,5 kilometer ini Pak Kamal sejauh mana? Nayona lain amin. 1,5 kilometer. Tetehus. Oh ya, 1,5 kilometer. Mungkin merugi tetehus sudah Talifus 10 kurang 5 kumaneda tersampak saya. Utan japan ada Talifus koho ada imane-imane na buat di dalam sekolah dah. Imane tahan 1,5 kilometer ya Talifus. Mungkin nama bawa kita dalam cuaca yang baik mungkin bisa saja ya olahraga. Beberapa tahun yang lalu Talifus jemaat Mata Sungai Adu lamane tadakan jalan santai tante dari Sungai Adu sampai ke Simpang Luri. Hati-hati dia si berhenti pulang pergi jalan kaki dapat hadiah. Ira panitia lebih hadiah. Tidak ketinggalan juga ibu gembala dan Talifus. Walaupun keadaannya kurang kurus, jalan kaki lagi dan Talifus. Kira-kira kan 2 kilo jalan kaki memang ngabuli betul. Panitia kasih hadiah banyak dan Talifus. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Padahal imane telepon kino
Iratalifuse artinya 1 mil pertama di sini. Iratalifuse gimana iratalifuse? Siapapun memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Artinya ada 2 hal, 1 mil pertama dan 1 mil kedua. Sebuah janji pertama, sebuah janji kedua. Amin. Amin. 1 mil pertama itu berbicara tentang 1 kewajiban. Upaya di gereja pada beberapa tahun yang lalu pernah dagang melayani mama si sobat jingan momo sobat jingan joroso ya sebelum aruru luar biasa. Lu bilang nama si ingat so timur di Jakarta kayak sampai 1 malam mulai dari 1 Ovita Irauno dipenuhkan oleh Roh Kudus, dipulihkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Tapi walaupun gerejanya sudah selesai, ternyata Tuhan menginginkan di tempat lain. Saya lihat perjuangan Bapak Ibu Gembala luar biasa. Anggaplah di sana 1 mil pertama. Amin. Amin. Panahiade 1 mil kedua, artinya mil kedua. Kalau mil pertama adalah 1 kewajiban, mil kedua. Haleluya. Kita berbicara hari ini tentang mil kedua. Jarak yang kedua. Mil yang kedua artinya lakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Haleluya. Lakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Amin. Ini minta tadi si amin. Haleluya. Lakukan segala sesuatu. Kita tadi khusus dewasa pada Zoe kita lihat apa artinya kalau kita melakukan mil yang kedua karena mengasihi Tuhan. Kata Bapak dalam Kejadian pasal 29. Kejadian 29 ayat 17 dan 18. Ada orang sonia dalam pelayanan melakukan segala sesuatu karena kewajiban saja. Melayani seperti kewajiban saja. Tapi ada juga orang melakukan tugas pelayanan karena cinta Tuhan. Amin. Karena mengasihi Tuhan. Saya mau katakan dari televisi upahnya beda. Haleluya. Siapa yang mau upahnya besar? 1, 2, 3. Lefefu. Ulang. Kalau mil yang pertama kita lakukan karena kewajiban, mil yang kedua karena mengasihi Tuhan, upahnya beda. Amin. Upahnya beda. Amin. Siapa yang mau upahnya kecil? Siapa yang mau upahnya besar? Yes. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kalau kau mau upahmu besar, lakukan segala tugas pelayanan karena mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau falua ya tengah berkewajiban. Bermencemar bebetis kamu lawan lawan mana ibu gembala latihan itu latihan mana ya? Kedanya lumila dan yang minum manufan, kedanya manuno mana-mana. Tapi puji Tuhan tadi saya lihat era-era yang kita fulu luar biasa. Amin. Kalau ibu gembalanya semangat, jemaatnya harus lebih semangat. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya rindu sebenarnya Manuna beraga setiap minggu Bapak Ruji datang dengan ibu-ibu. Saya rindu. Bapak gini mereka pasti sudah selesai ibadah sekarang. Karena ibadah Bapak Ruji baju siwa, ay padahal langsung mereka baju adu baju filesara. Baju mantong itu bahasa sekolah kita. Jadi ya seperti itulah. Jam 6:30 di sekolah Alkitab, jam 9 di Baruja, jam 11 di Sogai Adu. Mangamuli saya ahuri tenang. Itu kenapa bisa kita lakukan? Karena mengasihi Tuhan. Kita buka tadi dalam Kejadian pasal 29. Ada orang-orang yang melayani, ada orang-orang sonia dan talifuse dilakukan segala tugas tanggung jawab dalam pelayanan. Banahia dan talifuse masih banyak yang dibutuhkan. Saya tahu, saya yakin Bapak Ibu Gembala sesi pastori sedang bergumul mungkin untuk plafon. Yeah. Saya lihat keadaan sound kita juga harus perlu dibenahi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mau berjalan di mil kedua? Amin. Siapa yang mau berjalan di mil yang kedua? Haleluya. Kurang tinggi tangannya. Tebai beda-beda.
Ibu Gembala yang mau berjalan di mil kedua, lakukan dengan cinta dalam pelayanan di tempat ini. Lakukan dengan mengasihi pekerjaan Tuhan. Jangan lihat Bapak Ibu Gembala yang sehat dan gemuk, tapi lihat Tuhan yang siap memberkati kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kejadian pasal 29, 17, 18. Ada yang mau bantu saya baca? Di kemenangan Ibu Gembala. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Haleluya. Imane ratalifusa, iya komo ada iko masih ke Rahel. Kenapa? Karena matanya berseri-seri. Lataraso punya jiveleo fafake ratalifusa untuk mendapatkan cinta. Haleluya. Kenapa ratalifusa? Karena ada cinta di hatinya. Jiveleo fafake lataraso punya. Amin. Siapa yang merasa berat memberikan 1 juta untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Ada yang berat? Ada yang berat? 1 minggu 100.000, ada yang berat tuh Tuhan. Ababiwa mikir 2 minggu. Kalau melakukan hanya 100.000 1 tahun, kata Tuhan, kecil itu bagiku. Haleluya. Haleluya. Udah hitung berapa plafon ini, Bu? Sudah. Berapa? Lebih 80. Sudah berapa dana, Bu? Masih belum. Masih belum. Haleluya. Ufaiki sehat-sehat itafifu banaya. Puji Tuhan. Ufaiki kuat-kuat kita manahya. Kalau kita mau lebih indah, lebih nyaman kita beribadah di tempat ini, lakukan yang terbaik pada Tuhan. Bukan karena kewajiban. Panitia pasca memerlukan dana dan talifus. Saya lihat ufaiki dan talifus banyak hamba Tuhan yang menolak untuk kunjungan. Tapi puji Tuhan di tempat ini terbuka hatinya. Kenapa? Karena berkat Allah sedang dicurahkan di tempat ini. Berkat luar biasa dicurahkan kepada jemaat di tempat ini. Nama jemaat kau pada telefon seumani PMBE di bawah 5.001 orang anak sekolah minggu. Di atas itu. Kenapa? Karena kita sedang meraih berkat daripada Tuhan. Tuhan mencurahkan berkatnya, tapi kalau kita tidak tersedia hidup kita, kalau kita tidak tersedia tempat kita, maka berkat itu akan dialihkan ke tempat lain. Haleluya. Tapi kalau masih tak mau buat sesuatu lebih lagi dan lebih lagi, maka kita harus berani menabur untuk Tuhan. Harus berani memberi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Tuhan. Imanena tali itu ia kama ivalua dan mohalawa ia kematuania fitu ina fitu kedua pakai karena cinta kepada Rahel. Kita melakukan tugas pelayanan, menabur benih untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita cinta dan pekerjaan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Jangan lakukan segala sesuatu hanya karena sekedar kewajiban kita sebagai jemaat. Tengah sekedar jemaat kita. Natabali ayun bewi. Bermain jemaat lo. Nasuangnya dan yang itu mulai hal dan yang waktunya Bapak Ibu Gembala. Tapi temannya, masih nggak halo lagi. Saya mau hidup di mil yang kedua. Maka sayang saya itu untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tadi sudah komitmen hidup di mil kedua. Hidup di mil kedua itu artinya datalifusa, lakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Walaupun tailai datalifusa selalu ada masalah. Masalah yang pertama datalifusa yang dihadapi. Masalah yang pernah dihadapi dia samati datalifusa ketika dia harus menuntaskan mil-mil dalam hidupnya, jalan-jalan dalam hidupnya datalifusa. Yang pertama dia menghadapi datalifusa untuk hidup dalam mil yang kedua, dia harus menuntaskan mil yang pertama. Jam yang pertama dia harus lewati datalifusa. Kenapa? Karena di depannya mil yang kedua, jam yang kedua, waktu yang kedua, jalannya lebih sempit. Itu
Sebabnya tentara Romawi mengatakan, kalau kau diajak berjalan 1 mil. Kenapa? Karena mil yang kedua jauh lebih sempit, tapi bebannya bertambah banyak. Mereka harus bawa peralatannya lebih jauh lagi. Bayangkan mil pertama saja sudah 1,5 kilo, 1 kilometer atau 1000 langkah. Bagaimana dengan mil yang kedua? Dia harus berjalan selama 3 kilo lebih. Karena kalau kita lihat dalam kamus, 1 mil itu 1,6 kilo. Berarti 3 kilometer lebih berjalan. Dan mungkin membawa kita pertama dan tidak usah kita kuat. Tapi mil yang kedua semakin jauh semakin capek. Haleluya. Masih ada yang mau berjalan dalam mil yang kedua? Amin. Sebagai orang Kristen di dalam Yesus, Tuhan menuntut kita untuk kita hidup dalam mil yang kedua. Amin. Amin. Mil yang kedua dan kita lihat dalam ayatnya yang ke-43. Kalau orang Kristen di dalam Yesus, Tuhan percayakan mengasihi sesama gampang bagi kita. Nah, tahu masih lihat jiwahu pasti gampang. Amin. Amin. Tapi datang baik di dalam Yesus. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saudara, itu hidup dalam mil yang pertama. Imannya balik ke dalam Yesus. Nomi romo wano kuwa masih zahatege. Ba ya fatiu dedeu baza zifatiu dedeu. Mil yang pertama dalam Yesus. Artinya kita hidup mengasihi orang yang mengasihi kita itu gampang. Nah, tahu masih dia tahu masih kita gampang malu. Gampang. Tapi datang bahas ayat di Pablo bagaimana? Tetapi ini mil yang kedua. Ini khusus buat anak-anak Tuhan. Haleluya. Ada anak Tuhan di tempat ini. Boleh angkat tangan anak-anak Tuhan. Haleluya. Kalau orang luar turun tangan. Di tempat ini semua anak Tuhan. Kalau orang luar ikut masih sama masih iya itu biasa. Coba bilang samping kiri kanan. Nah, kalau masih sama masih Daud itu gampang. Haleluya. Hai Pak. Ibu Hogo Pak Bapak. Tapi sebagai anak Tuhan, baca yang 44. Bayang kuat demi mio masih zifatiu demi bami angada salah zolohi amin. Ini sulit. Amin. Firman Tuhan ayat 44 mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Wow, ini anak Tuhan. Amin. Coba bayangkan hanya sedang kamu duduk. Kadang-kadang bawa Aurida datang Yesus. Soni ada HIV di bawah ada masih. Letailah hati azifat tiba kenia. Letailah ngelembaga-baga senyum. Letailah soal itu sampaikan kenia sampai benci ya kita. Haleluya. Kadang-kadang apalagi biasanya ada lagi. Biasanya dalam aku si baik ke dia, kalau adalah bonani ke dia. Apalagi dalam musuh dia, mau gereja mikir hari ini lah ibu dah so lihat dah pada kayak mana lo mau dah tahu pada asal, lari pada lo ya, haleluya. Tapi pak kaum muda kadang-kadang so, panah apa tu, panah adalah tu, amin. Hamba yang gereja mau dah tahu mana mikir mau dibangun. Mudah tahu mudah dia pada nomor 2 pas tengah-tengah. Ayo di gereja ini, itu. Nah, masalah memilih Gusti lalu kalau kakak balik-balik. Mengingilah dah dioleh ya imannya. Lalu katanya pada saya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, oh masih ke jiwa utuh. Amin. Haleluya.
Nazo di pauno ke basi maksud dari panahia dari tadi musuh angap salahnya. Dalam ayat yang ke-44 bukan sekedar mengasihi musuh, tapi imannya angap salahnya di batin kadang-kadang beralami agak susah. Lalu iro mau dari gimana? Kalau ilah mau ngomong, patu tentu dalam ke inagasane muadhi. Imani lembaga karena mau dinong. Nama dinong tertera maifu asio, afekto asio. Bahasa Indonesianya pahit garam. Iman tak bisa sama. Tanah bayiwa tahu. Padahal dia ngomong ini memang yang berdoa. Ini ada niat terluka yang berdoa. Pameno iroko na paluba ira bahagereja. Iman ki jang yang ngomong ifatun-tun ta ono. Sang wando ta ono meni sa kau hamu gu da mai gu. Haleluya. Orang yang mau hidup di mil kedua. Haleluya. Ayat 44 mengatakan kasihlah musuhmu. Ini tidak gampang. Alhamdulillah tak tahu, tapi sulit melakukannya. Paling sulit. Yang bisa ibaratnya ada di fatil tertentu. Ini pasti buai. Nah itu tertentu kuna mangata donai mangalungku. So bahwa dia pernah bilang langsung angin. Susah. Tapi bagi Tuhan tidak susah. Amin. Yang terserahkan Mbak Uri dan mengulangi gampang itu semua. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah kepanitiaan, bukan di GPDI, tapi beberapa gereja ngumpul dagang, lah percayakan ke bendahara. Segala keputusan uvalua, so makasur tanda oleh televisi. Tapi saya bergantung dengan panitia. Tapi fatuna na Allah kesana kemari, lah fatuna keku. Haleluya. Hari GPDI mina pasti manikawan kagak lagumu. Tapi karena orang lain, sama aku minum puasnya saya betul na Allah bisa. May kubanong mura, utang ko na mura, no yaga ko na mura lagi sa telepon. Hai lah, boleh bawa niya iba ni standar hoda. Ubun hoda, kumaniya ho kakak. Hah? Yaw. Kenapa? 2 tahun saya menanti tadi untuk memadahkan tetepku. Saya bilang, lemah ini apa buat kuada tetepku selain daripada kuasa Roh Kudus. Karena Bapak Auriku yang tadi saya tidak mau punya musuh. Amin. Saya mau menjadi sahabat banyak orang. Itu sebabnya banyak sahabat saya. Haleluya. Ada anak kecil, ada orang remaja, ada orang tua, bahkan ibu kamu ini sahabat saya. Amin. Kadang-kadang curhat. Ada juga kakek-kakek kawan saya menjadi sahabat banyak orang. Anak Tuhan hidup di mil kedua, bukan sekedar mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi mengasihi orang, mengasihi musuh kita, atau mendoakan musuh kita. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya yang Tuhan harapkan kita berdamai dengan semua orang. Katakan amin. Amin. Kita lihat ayat 40. Kita buka dalam Imamat pasal 19. Imamat 19 ayatnya yang ke-18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun di Talifus ada banyak dia sudah masih beda. Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Jangan dendam. Katakan kepada dirimu, aku tidak akan mendendam. Aku tidak akan mendendam. Sekalipun sama tong-tong berodo. Sekalipun banyak orang yang mencerca, aku tetap memberkati mereka. aku
tetap memberkati. Itu jika hidup di mil yang kedua. Amin. Kita lihat, jangan cuma bicara, tapi kita harus hidup di mil kedua. Amin. 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 Ila tali Musa natafahu tamane kenia si manusia ada Yahoo, Yahoo bersuara. Gampang kalau kita sama-sama saling mengasihi. Tapi kita lihat ayat yang 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan yang demikian? Era talifusa jo masih pada soaya, imane ada talifusa. Nah, masih mana liha sama hobo jauh, hadiah haremo. Bertanya manu kita, mikir me puji-pujian menang kamane ada talifusa. Ada haregu baguli danata mesturi sutagu sisoba dedegu. Ayat 46 menekankan apa upah kita. Hadiah harega ida talifusa. Nah tahu masia dia sama masia itu ada pada kita. Tapi kita dalam hidup kita mengejar upah yang disiapkan oleh Tuhan. Amin. Kita sedang mengejar upah tentang sesuatu yang disiapkan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah kita sebagai biasa mati tali musuh, kita mau meraih berkat daripada Tuhan. Mau siap kalau malah itu ada berkat-berkat yang luar biasa. Amin. 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 Tapi untuk mendapatkan itu tali musuh perlu satu perjuangan. Ayat 46 tali musuh. Kalau kita memberkati orang yang memberkati kita, itu hidup di mil yang pertama. Tapi orang yang hidup di mil yang kedua, bagian yang kedua ya tadi Ustaz, kita memberkati orang yang mengutuk kita. Nia sanelivi ya ita ya tadi Ustaz. Dan di bawah kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mudah-mudahan di tempat ini orang tua lah saya mengeluarkan kata-kata kutuk terhadap anaknya. Faitaria nafsu betul Berarti memang anak kandung saya cuma 2, perempuan 2, tapi anak rohani saya termasuk si Sobanahilari. Anak rohani saya di Talibusan banyak sekali, termasuk John Denson beberapa waktu yang lalu. Kadang-kadang bahwa hadapi pemuda remaja dan Talibusan, aduh, irung-irung kita emosi kita. Irung-irung kita enak. Dia bisa wah iya ada dari itu mu to balik ke hum salah saudara bala. Irung-irung kita enak. Baru baik dari tamani naba sekolah kita masuk peraturan. Matongali malabel no harus kofeta mangada situ mangalulu banahia sekolah fatun neger. Faitaria dalam matongali maabena mo mauso. Lah, abena laru dan yang nahabang ada bersih matongali ma Aifa lah mana-mana radanya jujur. Haleluya. Mododoke ya. Lawan dan dia narolape mana? Halape dan dia bersih satu. Saudanya dah abena mau ibakaman mandi, abena ibahan iya, abena begini. Sehingga Daniel ala mana kena babi. Apa para ada ala gegu. Hanya saya waktu kalau ada ofita tahu kemenahan bersatu. Kadang-kadang ofita pada apa emosi. Tapi akhirnya hamang ada tahu tergesto. Haleluya. Betul gesto penguasaan diri dalam nama Yesus. Sebagai orang tua, keluarkan kata-kata kutuk pangilifi ke dalam kita. Terus berkati anak-anak kita. Amin. Ewa kadang-kadang ofeta pada katakan dia masih ada kesuaian. Ibu ada kesuaian. Amin. Amin. Karena ya tali Musa sebagai orang Kristen kita harus hidup di mil
Jairo yang selalu hidup di mil yang pertama, melakukan segala sesuatu karena kewajiban. Itu sebabnya harus tedong kita ya talifus. Amin. Harus tedong kita. Yesus ya talifus, kalau kita kembali ke ayat yang ke-38 di atas, dia juga Yesus mengharuskan kita, diharuskan bahwa ya talifus, untuk kita hidup di mil yang kedua. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Aku wadah ada talifus. Coba ngomong pipi kanan. Pipi kanan. Tanya apa? Kau kete ya pak? Apa ini apa? Coba gogohe sebelah kanan. Coba hadap-hadapan. Kira-kira napo ada sebelah kanan latafari kita talifus hadiah tangan di fakenia. Kanan. Coba dipraktekkan. Coba hadap-hadapan. Kalau pipi kanan kita ditampar, hadiah tangan di fakenia. Tangan kiri. Iya kan? Kalau menampar kan begini, pak. Ya loh. Kadang-kadang bapak-bapak ada yang sudah menampar, pak. Tangan yang sudah bertobat tidak akan pernah menampar. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita di tempat ini, kalau ada tasawuf dan pipi kananmu, itu berarti dia pakai tangan kiri imannya. Makanya kenapa sebelah kanan. Haleluya. Kalau orang yang hidup di mil yang pertama ditampar pipi kanannya, dia balas 2 kali. Haleluya. Orang yang hidup di mil yang pertama, latafari sakalia, dibalas 2. Tapi ingat, kita tadi sudah sepakat, kita hidup di mil yang kedua. Amin. Mil yang kedua, firman Tuhan katakan, kalau orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kiri untuk ditampar. Haleluya. Siap kita mari dong ke sebelah kanan. Siap. Hati-hati Pak, yang bilang siap nanti dipraktekkan orang pulang dari gereja. Haleluya. Jangan melawan kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu artinya, sekalipun orang berbuat jahat terhadap kita, firman Tuhan katakan, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang hidup dalam mil yang kedua, lebih buah dunia bawa masih, lebih buah dunia bawa masih lo yang talifus. Sekalipun awal kau jalur dunia, awal kau ditanya dia yang talifus, tapi dia tidak pernah mengeluh. Orang yang hidup di mil yang kedua yang talifus, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Bilang kiri kananmu, mulai hari ini kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah masih kita hidup dalam mil yang kedua? Haleluya. Hidup dalam mil yang kedua menunjukkan fungsi kita, menunjukkan tugas kita, menunjukkan panggilan kita untuk berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Nabi Allah boleh kita dalam pelayanan biasa-biasa saja. Kalau dibilang latihan, ada salahnya boleh. Mibeh ku catatan ada dia. Mibeh ku dania bawenga. Kadang-kadang saya tegur jemaat. Kalau udah latihan sekali 2 kali, kalau menyanyi ke depan, lah nanti kembali hom-hom natapai di karate dan talifus, apalagi ada sekolah kita. Kayak nggak boleh bawa catatan. Karena ketika manula kita pun ada talifus, dengan mimik wajah kita sesuai dengan lagu, orang yang mendengar, jemaat yang mendengar bisa nangis, diberkati oleh Tuhan. Tapi nanti masuk arwah kita tetap dengan talifus, maaf tidak menyindir.
Tapi kalau kita mau hidup di mil yang kedua, orang yang hidup lihat, yang hidup mil kedua, baca musik kedua dan televisi, tidak gampang tersinggung. Haleluya. Kalau kita menyanyi di depan sini memberkati dan televisi, tentu jemaat-jemaat semua diberkati dengan setiap pujian kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan. Kalau yang dulu dan televisi, sebelum kita hidup di mil yang kedua, kalau dikatakan mari kita gotong royong di gereja, ayo salah dia iwa bapak kepala jam 3 gotong royong, ada yang mana bang si wahana buat kubesilima dan yang soto, ada yang sini sahabat di babaya dari babayaku. Tapi saat ini ketika kita memutuskan hidup di mil yang kedua, karena kita mau diberkati oleh Tuhan lebih lagi, sebelum jam 3 kita sudah ada di tempat ini. Kalau dibilang latihan, kita latihan nanti di gereja jam 7 malam, jam 7 kurang 5 nosoi tabanahiyade. Itu adalah orang yang hidup di mil yang kedua. Dan lihat ya televisi, fai kita ada masih lo balangi, dia memberkati lebih lagi dan lebih lagi dalam setiap usaha pekerjaan kita. Tapi kalau kita biasa-biasa saja dalam mengiring Tuhan, hanya mau hidup di mil yang pertama, jangan heran keluarga kita juga biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Tidak mengalami apa-apa bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau lebih lagi, lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dalam pujian penyembahan, kalau dikatakan kita latihan sungguh-sungguh. Amen. Kaum muda latihan dengan sungguh-sungguh. Jangan sia-siakan kesempatan. Pagi saya khotbah di sekolah Alkitab Nias jam 6:30 pagi tentang wa'auridari atau Yakobus pasal 4. Apa arti hidup kita? Di Bapak Yakobus, hidup kita itu hanya seperti uang, lalu lenyap. Ada pagi, sebentar tidak ada lagi, seperti embun. Jadi kalau kita mau hidup kita ini berarti, masih mau ilwah udah telepon awalan. Jadilah hidup di mil yang kedua. Satu hari lah televisi. Satu hari ada seorang anak muda tamat sekolah. Dia mau merantau. Inanyari hanya seorang janda yang sudah tua, yang tidak punya apa-apa. Haleluya. Imane ke inanya enak, masih dok mangarato bisefu. Imane inanya lawan nobu tapi lahadia iya kegui. Lahadia iya haratos kembali oposisi atau si kembali modal membatana wangarato. Imane lesalania nagu mufana da auto. Dia sepanjang hidupnya dia tidak menghargai orang tuanya. Dia tidak mengasihi ibunya. Banyak inanya gino atua. Hagi mualo balangsa. Ha si dulu sama-sama saya. Imane inanya lawan aku namu panel mahe molu pagi uri no ke berarau di tereng tanah menunggu. Arau tanah di tereng sampai 2 mil. 2 mil betul tanah menunggu. Lalu ohi dan yagur. Hasil ohi mofana ila tarifusa iyohe buku-buku. No ilabus inania wah keba. Bunda, masih so bunda mau kaya, mas no ilobus kita dia apa bunda mau ke, memubawa ini pada lulala olofu ini, ibokai lobolo, ibokai nukai la televisi, buku-buku ni ibokai hala sabu, gimana? Hadiah ina gua, hadiah ibe ida aku ibe ihawa. Iaha 2 kali lah ini mau itimo. Mulai kau pudutnya. Mau bawa ya ju. Ifuli olofo ya ju. Me ifuli olofo ya ifuli mau kai man uba mana ya. Lawahan nama. Ibu kai ju dah tahu. Ibane mana fakul ju ya. 2 kali itimo ju. Nufun ya. Ibukai lebo-lebo safuri. Mehal la tadi fusa sozura to. Mulai bongi sa emufane megis tilo bongi stiwi bezlima. Irogi bazi ahata kota la tadi fusa
berat mulu pasti ya balang. Patu tuh bisa ibesiun. Ibu kai sapuria. So zura tanah tu. Imane zura iman eno. Megi ada bangkusan pertama, kedua, ketiga, ofeta kesiwa. Okunang ofeta ada haratu. Pada luwahi so gana, so laidu, so hati-hati, so nayagu, bafifda okunang itu bali modal. Tidak, iman hari saya no tibo ofu. Ilau famohi na talifus. Ilau famohi faiki la hadai saya. Ifuri apuri faiki la hadai saya. Waki di timone omege. Me juga dunia. La hadai saya kesempatan untuk sok dunia sedikit pun si tono ini pengen dia talifus. Hidup dalam miliar kedua na talifus. Jangan sampai kita menyesal. Ketika dia ada kesempatan lagi untuk memberi buat pekerjaan Tuhan, selama sehat botol dan talifusnya, jangan sia-siakan waktunya. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pelayan pada hari sungguh luar biasa dan talifus. Mungkin lebih besar dari gereja yang pertama. Peralatan musiknya raga bajogai adu dan talifusnya Bapak Rujo pelayanan cuma keyboard. Tapi kalau puji-pujian sedang dalam urapan Tuhan, puji-pujian, lehati sudah ada menari-nari Tuhan. Disukai. Saya rindu datang di tempat ini. Setiap puji-pujian kita merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya lihat luar biasa pemain drum perempuan, pemain keyboard perempuan. Saya percaya banyak laki-laki di tempat ini. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan pelayananmu kalau balai. Jangan minta pujian dari Bapak Ibu Gembala, tapi Allah di tempat yang sana dan talifus. Karena satu saat, lah ada saya kesempatan. Satu saat tidak ada lagi kesempatan. Di mana orang Tuhan? Saat ini, kalau masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Amin. Haleluya. Mungkin ragam Bapak panitia dan talifus tidak bawa amplop panitia. Nanti saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bagaimana kebijaksanaan Ibu Gembala untuk lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita talifusan yang masih pada suaya. Mil yang kedua bukan bicara tentang jarak, tapi mil yang kedua bicara tentang tujuan akhir hidup kita. Amin. Hadiah kembali akhir tujuan Bauri dan talifusan. Kalau kau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kata firman Tuhan, Tuhan juga memperlihatkan kasihnya kepada kita. Mil yang kedua bukan selalu berbicara tentang jarak yang 3 km atau bukan 2 jam, tapi berbicara tentang akhir tujuan Bauri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berbicara tentang jarak dan waktunya kita ada di dunia ini, tapi apakah kita sudah siap di akhir hidup kita Tuhan meminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama kita hidup. Nah, ini kita jangan percayakan bahwa itu adalah sebuah tugas pelayanan. Lakukan hidup dalam mil yang kedua. Lakukan karena kau kasih Tuhan, bukan karena kewajibanmu sebagai Tuhan. Agar tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan menjadi pelayanan biasa-biasa saja, tetapi menjadi pelayanan
Bila kami mungkin kita sudah dibayang, kita merenungkan firman Tuhan. Atau pelayan-pelayan bagi Putri Anak Terkhusus sekedar hidup dalam mil yang pertama, melakukan segala sesuatu hanya sebagai kewajiban